Udah merasa Korea banget tapi masih ketinggalan berita Omni dan Opa? Dengerin Kamjagiya Korea. Halo Sobat Cuan, kembali lagi di podcast Cuan, cari untung bareng teman. Nah, sekarang kita udah di segmen cerita bisnis yang mengangkat kisah inspiratif dari Farah, founder UMKM di berbagai wilayah Indonesia. Nah, bareng sama gue Karen House Medio, episode kali ini kita bakal spesial ngebahas F&B lagi, tapi yang satu ini konsepnya lebih unik. Karena kenapa? Karena ini konsepnya yang bisa dibilang tak lekang oleh waktu dan sampai sekarang pun masih digandrungi oleh orang banyak. Gak cuma itu aja, jajanan ini juga banyak banget varian dan inovasinya. Langsung aja deh kita tuh mau ngebahas tentang leker bareng sama founder terleker langsung. Bareng sama Kak Chandra nih. Halo Kak Chandra. Halo, halo, hai, hai, hai semua. Ya, Halo Kak, apa kabar nih Kak hari ini? ya, Kayaknya fresh banget nih kelihatannya. ya, kabar good, semuanya oke. Oke, Ya, bagus bagus. Berarti kesibukannya apa aja nih Kak untuk saat ini? kesibukannya sebenarnya ya bukan cuma bisnis ini ya, bukan bisnis F&B ini, tapi memang kita ada frozen food juga, terus juga kita ada uh, ya uh, kelola ini salah satu shopping mall juga gitu. Jadi emang agak-agak pack sih, memang ya kesibukannya lumayan banyak. Lumayan padat ya Kak ya. Lumayan padat, iya, iya, iya. Ngomong-ngomong tadi Kak Chandra udah ngomong juga nih kesibukannya tentang leker nih. Kita kan tahu nih Kak kalau leker itu kan cemilan yang bisa dibilang disenengin, disukain sama semua kalangan ya dari mulai Hmm. remaja, dewasa, anak kecil, bahkan udah orang dewasa yang udah dewasa muda itu suka banget sama namanya leker. Nah, lalu apa sih yang membuat Kak Chandra tuh terjun ke dunia F&B terlebih di bidang terleker? Mungkin boleh diceritain nih Kak perjalanannya tuh gimana? Oke, jadi sebetulnya ini bisnis nih biasa ya. Mungkin banyak orang juga pada saat di 2020, 2020 ya, mulai start kita itu pandemi kan. Ya kan, waktu pada saat pandemi itu kita biasa banyak waktu kosong ya, banyak waktu luang, banyak waktu yang idle, kita nggak tahu mau ngapain. Akhirnya eh, sebetulnya ini kita kan sebetulnya suka, memang banyak semua orang suka mungkin leker ya. Terus waktu kita jalan-jalan, biasa kan leker tuh ada di pinggir jalan ya, di abang-abang jualan leker gitu kan ya. Nah, kita berawal dari situ, sebetulnya menarik juga ya, bilang ini leker itu sebetulnya makanan jajanan gitu, jajanan anak-anak sekolah, terus di pinggir jalan, abang-abang, dan belum pernah ada upgrade, belum pernah di-upgrade gitu. Jadi itu salah satu yang menarik sih, saya pikir, soalnya itu jajanan tradisional. Akhirnya pikir kenapa kalau nggak kita coba aja, kita develop gitu lekernya sendiri supaya jadi lebih lebih modern, lebih kekinian. Itu sebetulnya sih. Iya, Oh, benar awalnya. banget, benar banget Iya. setuju. Karena ngomong-ngomong jajanan tradisional, pasti yang namanya jajanan yang udah old itu pasti sebenarnya semua suka sih ya Kak, lebih apa ya, Bener. general gitu. Nah, Iya, iya, dan tadi everlasting. yang Iya. ngomong bicara tentang variannya di develop apa segala macam. Terus karena Iya. yang udah menurut aku lihat juga nih, karena sebenarnya udah pernah coba Ah. juga terleker, kan banyak banget Oh variannya, ya, good, toppingnya, good. yes Ah. banyak banget. Itu gimana Kak proses developnya sampai jadi sebenarnya banyak banget kan itu mungkin ada Silver Queen, KitKat dan macam-macam. Yes, Itu ya. gimana Kak proses Iya. developnya? Oke, jadi sebetulnya kalau kita kita kan nggak mau, kita berangkat dari sebetulnya dari jajanan yang sudah ada, biasanya dia ada di pinggir jalan itu leker itu, tapi kita nggak mungkin kita samakan, maksudnya kita bikin lagi sesuai dengan yang sama gitu loh. Karena kita experience kita mau tawarin itu sebetulnya gimana caranya mereka itu makan leker tapi di tempat lebih nyaman, di tempat lebih oke dan lebih proper. Nah, kalau tempatnya udah proper, berarti larinya lekernya nggak bisa sama, ya kan. Terus juga ingredients kita juga udah beda, semuanya premium, semuanya memang yang bahan-bahan yang paling terbaik. Terus juga kalau kita bilang kita boring kalau misalkan semua rata-rata coklat, coklat cheese gitu kan, ya itu semua orang suka, tapi kita mau develop lebih dari itu. Eh, jadi sebetulnya ini nggak berhenti sampai di sini, toppingnya itu akan selalu bergerak terus gitu, sesuai dari development research kita. Nah, jadi sekarang ini kita ada 20 atau 18 menu gitulah. Ya, kind of thing like segituan. Nah, terus udah gitu ini akan terus berkembang.
Kenapa kita harus ada yang namanya kita ada liker asin juga, kita ada yang manis and sweet, terus kita ada liker moza segala macam, terus juga ada tiramisu dan lain-lain. Nah, sebetulnya karena manusia itu orang cepat bosan kan, ya. Gimana caranya kita brand image itu bisa terus ada, terus bisa terus nggak stop di situ. Waktu mereka udah bosan, kita ada development baru lagi. Bosan, development baru lagi. Itu sih sebetulnya. Iya. Oke, mungkin ngikuti perkembangan pasar juga kali kayak kita lihat nih apa yang Yes. lagi mereka Betul. tarikin, mereka yang sukain. Wow, menarik banget. Betul. Terus menurut riset juga nih Kak, kan kalau dari Ah, Ternaker sendiri ada beberapa konsep store-nya ya Kak ya. Ada yes. yang di shop house, ada yang di Hmm. traditional market, mall tadi Hmm. seperti Kak Chandra bilang. Hmm. Terus itu perbedaan konsepnya yang terlihat tuh apa sih Kak? Boleh nggak Kak diceritain sedikit aja? Sebetulnya itu berangkat dari di mana tempat yang betul-betul cocok, yang sesuai. Di mana penerimaan tempat yang paling baik sebetulnya. Jadi kalau misalnya kita bilang shop houses, terus mall, terus ada traditional market, terus juga ada pop up. Nah, kita ada pernah pop up juga, sering pop up juga ada di Central Park. Terus kita di mall. Di mall itu justru kita akan launch dalam waktu dekat di mall. Justru di mall kita belum ada. Nah, kalau di traditional market juga kita juga kenapa kita expect di sana karena ada perbedaan juga. Kalau traditional market biasanya semakin orang semakin nggak terlalu, nggak tahu, kita habit kita biasanya suka kalau misalnya nggak terlalu clean, nggak terlalu ini, lebih suka orang gitu loh, kayak ngerasanya juga ini sama kayak jajanan pinggir jalan, terus mungkin secara pricing ngerasanya nggak mahal gitu, padahal pricing sama gitu. Jadi kenapa kita di traditional market, dan surprisingly di traditional market itu justru pasar tradisional modern ya itu paling bagus salesnya. Iya, atau mungkin Laker ini masih dianggap sebagai ya, tradisional, jadi di sini tempat paling bagus. Nah, itu bagus banget salesnya. Terus di shop houses itu kita lebih ke ada Laker, terus kita ada juga main course-nya ada juga. Karena kan kalau ruko sendiri, misalkan ruko 3 lantai, kita cuma jualan Laker doang kan gitu kan. Ya secara cost juga nggak nutup. Akhirnya kita harus harus cari yang main course-nya juga. Akhirnya Lakernya ini jadi komplement sih. Ya, jadi pendamping gitu. Ya, 4 ini nanti mall, lebih kita ke mall karena kita merasa kalau misalnya ke mall traffic itu lebih certain certain traffic bisa datang, kita nggak perlu ayo 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 sini, kita nggak boleh promote sendiri, kayak kita sekarang di Ruko kita berjuang promote sendiri, betul-betul harus jadi destination kalau di Ruko itu sih. Iya. Berarti memang betul untuk penting banget melihat segmentasinya juga ya Kak ya, tergantung dari Yes, tempatnya. betul, Dan benar. vibes-nya jujur tuh mungkin beda ya, apalagi mungkin bagi konsumen yang lagi makan leker di mall, di pasar, di shop house, pasti kan beda tuh feel-nya. Iya 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 Penting banget. iya Nah, iya betul. em, sejak berdirinya Terleker nih ya Kak, kan mungkin ada pasang surutnya, tantangan yang dilalui oleh Kak Chandra dan timnya. Kira-kira dari sudut pandang founder atau pembisnis, gimana nih Kak untuk melaluinya atau cara-caranya, tips and triknya bagi Kak Chandra yang bisa Kak Chandra share ke Sobat Cuan? Oke. Jadi kalau bisnis itu kan kita tahu ya kalau bisnis sama dengan rugi sebetulnya. Salah kalau orang bilang bisnis tuh untung. No, no. Bisnis tuh harus siap rugi. Di awal tuh pasti rugi. Pasti, bisnis tuh pasti rugi. Nah, kalau kita harus tahu kalau bisnis itu sama kayak proses manusia sama ya. Pertama growing, akhirnya dia ke maturity, terus nanti kalau misalnya nggak dijaga itu decline ya. Nah, declining. Nah, buat kita sendiri, kita sekarang ini ada di fase growing, mulai jadi kayak misalkan jadi kita tuh masih baby sebetulnya. Masih baby, cuma kita optimis dan kita ngerasa memang produk kita diterima karena ya tahu Lakers sendiri udah diterima gitu. Cuma produk yang kita bilang kita develop lagi lebih lebih banyak variannya itu juga diterima juga. Nah, kita dalam proses ini eh, waktu kita lagi bertumbuh yang paling bahaya waktu pada saat kita maintain. Sebetulnya kita sekarang antara proses growing ke maintain, ke ke maturity, ke maturity. Nah, ini paling susah. Karena kenapa? Kita harus betul-betul jaga sustainability. Ya, itu paling berat. Nah, sebagai awal awal mulai kita saya nggak tahu tantangan apa yang ada di depan.
Cuma yang pasti kita yang bisa kita kontrol, kita bisa drive itu adalah bagian kita yang kita bisa kerjain. Ya, kalau itu market itu eksternal. Jadi bagian internal kita yang kita bisa kerjain, kita make sure kalau barang kita oke, produk kita oke, produk kita bagus gitu. At the end itu semuanya kalau yang lain bisa diterima, Pak, naik turun itu sebetulnya gimmick. Ya, yang terpenting itu dulu. Dan kita sudah jaga itu secara quality segala macam, terus pelayanan servisnya kita udah jaga gitu. Nah, di proses ini buat para bisnis juga, bisnismen mau UMKM menengah atau bisnis besar scale-nya sebetulnya sama gitu. Kalau aku rasa betul-betul sekarang apalagi sekarang kita lagi ada isu resesi ya. Ya, isu resesi ini benar-benar kita berasa loh dari sejak Maret itu ya, sales tuh berasa makin ini juga gitu, struggling ya. Tapi it's okay, ini tuh bagian dari fase kayak misalnya kita bisa di stock market biasanya ada bearish, ada bullish. Ya nggak apa-apa, ini lagi di bawah gitu, lagi di agak bearish itu sideways. Nggak apa-apa, toh nanti juga nggak mungkin di situ terus. Itu sih. Jadi optimisme penting juga. Iya. Wow, oke. Tadi udah Kak Chandra bilang nih ada isu-isu resesi nanti ya tahun depan. Pastinya kan mungkin em, yang nggak akan mudah juga ya Kak, bukan di bidang F&B aja, mungkin di segala bidang. Nah, kalau dari sudut pandang F&B nih, Kak Chandra sendiri, cara Kak Chandra untuk tetap menjaga dari baik dari segi rasanya si terleker itu, dari harga, dari SDM atau SDA-nya sendiri gimana nih dari Kak Chandra? Oke, pertama kita yang jelas yang pasti produknya quality itu cost semuanya nggak bisa dikurangi, artinya itu bagian dari paling penting, soalnya itu yang langsung ketemu sama end user ya, sama yang beli lah ya. Jadi itu nggak mungkin bisa dikurangi atau diubah-ubah, grade-nya diubah gitu, nggak bisa gitu. Walaupun misalkan ada kenaikan di cost dari materialnya sendiri, nggak bisa, tetap kita itu udah harga mati karena ke makanan, kalau makanan berbeda gitu. Terus dari segi SDM juga SDM. Soalnya kalau kita ini laker nih butuh, laker tuh kelihatannya gampang kayak gitu ya. Padahal enggak loh, susah banget gila. Waktu pertama kali saya coba-coba itu betul-betul, oh ya by the way saya coba betul-betul dari nol, jadi betul-betul develop dari rasa ingin tahu, saya coba sendiri gitu. Terus udah gitu kayak Gojek tuh di depan gitu ya. Gojek udah siap terima order gitu loh. Udah acak-acakan semua, hancur gitu kan. Tapi nggak apa-apa, itu justru seninya ya artinya. Jadi saya ngerti A to Z itu semua ngerti, bisnis prosesnya ngerti, buatnya pun ngerti gitu. Nah, jadi itu saya lihat, jadi waktu saya ngomong sama SDM buat kita jaga tetap ya, kita ini dalam maintain segala macam itu kita jaga. Nggak cuma just saying something gini gitu teori gitu, tapi bener-bener gue udah ngalamin gitu loh, gue udah ngalamin, jadi ini bukan cuma ngomong doang, bukan speak doang, jadi harus begini. Dan mereka tuh betul-betul servisnya tuh harus betul-betul yang pertama ya, kalau rasa oke, tapi servisnya enggak juga, orang juga bete, orang juga pasti akan tinggalin kita. Terus kalau cuma servis doang, servis bagus banget, tapi kalau produknya juga so-so, orang juga akan enggak gitu, biasa aja. Jadi emang dua ini komplit, harus dua-duanya sama-sama terus ada. Bener Gitu. banget Kak Chandra, dari segi Iya. rasa, servis, ibaratnya perbandingan 50-50. Jadi biar bisa Yes. dapat 100% dari konsumen. Bener. Iya. Tadi sempat Kak Chandra mention juga kalau kita tuh harus mikir kalau bisnis tuh sebenarnya sama dengan rugi. Kita nggak boleh mikir untungnya aja. Nah, dari segi sudut pandang sebagai pembisnis pasti ada dong momen yang kayak lagi down atau lagi di bawah nih ya bagi Kak Chandra, itu momen apa sih Kak? Kira-kira dari ketika menjalani bisnis terleker ini. Dan Uh, gimana ngatasin itu? ya momen down nih ya. Momen down tuh hampir setiap saat. Sebetulnya itu loh, bisnis tuh betul-betul ya. Jadi momen down segala macam. Justru malah waktu saya pertama kali grand opening, grand launching hari pertama, iya bisa dibayangin ya. Kalau misalnya hari pertama kita gagal gitu, buat customer tuh udah banyak banget gitu, kembang udah di mana-mana di depan gitu kan. Itu kita hari pertama tuh anak-anak semua gagal, karyawan saya tuh tim kita gagal semua gitu loh, karena kita emang cepet-cepetan gitu kan developnya. Kita rasa waktu kita istilahnya
kita coba itu tes semuanya oke. Pada saat itu ternyata berpengaruh di suhu segala macam kan, tingkat kepanasan dan itu harus crunchy. Itu gagal semua gitu loh. Itu saya udah kayak udah down, udah pengen nangis gitu loh. Jadi soalnya customer di depan kita gitu loh, kita gagal terus gitu loh. Di amuk, diomelin customer. Tapi nggak sampai di situ, ternyata itu memang the art of business ya. Kita betul-betul harus bisa survive. Kita waktu kayak begitu, kita nggak nyerah. Hari keduanya langsung kita nyari, kita coba telepon orang yang ahli, ya orang yang ahli bikin di daerah luar kota, sampai kita datengin sampai ke sini. Terus udah gitu kita ada di shop house di ruko di atas itu, kita ini buka udah operasional, cuma kita di atas tuh lagi belajar gitu. Bisa dibayangin di hari kedua waktu udah pembukaan lagi, orang mau coba semua, datang semua, dan kita produk itu belum ready, belum siap. Nah, kita di atas ruko lantai 2, saya bilang, Pak, tolong ajarin gimana caranya. Kenapa kok saya gagal terus gitu kan. Akhirnya dia coba di situ, dan benar gitu loh ya, memang orang yang tepat, dia ngajarin kita dan berhasil dan langsung juga live, langsung ke bawah, kita langsung ganti semuanya adonannya, dan it works gitu loh. Akhirnya berhasil juga. Itu momen terdown sebetulnya. Kalau misalnya saya bilang yang mau nyerah, tutup aja gitu loh. Kayaknya gue salah deh bikin kayak ginian. Ngapain sih repot-repot gitu kan bikin kayak ginian gitu. Tapi nggak di situ, ternyata kalau nggak ada hari itu, nggak ada hari ini yang saya udah jalanin bisa sampai 2 tahun. Hampir almost 2 years. Nah, itu. Dan juga kalau bilang momen terdown, setiap saat ada momen terdown, terutama kalau kita bilang SDM ya. Karena kita berhadapan sama karyawan, ya itu momen terdown banget gitu juga, karyawan yang betul-betul nggak bisa menempatkan diri segala macam lah, itu udah pasti lah. Jadi, tapi kalau kita udah ketemu semacam itu terus gitu ya, kita jadi biasa banget, jadi sesuatu, cuma gini doang nih gitu, cuma gini doang problemnya, kita terus maju bisa. Itu momen terdown sih di pembukaan opening, ya. Wow, karena Ya, memang sebenarnya baik lagi kan, namanya juga baru merintis bisnis dari nol. Nggak ada iya, yang satu yang instan. Kalau orang bilang pasti semua butuh proses. Tapi betul, kuncinya tetap semangat, tetap betul. digelutin terus. Terus mungkin salah satunya nih kak ya, dari segi promosi itu juga mungkin ibaratnya sesuatu Hmm, yang challenging yang harus kita tetap lakukan secara konstan. Nah, hmm. gimana sih dari Kak Chandra atau tim Kak Chandra nih untuk melakukan promosi di era yang sekarang, apalagi sekarang udah era ibaratnya dibilangnya sudah menuju normal ya Kak ya. Gimana nih Kak, Hmm. adakah trik promosi yang tersendiri atau gimana Kak? Kalau promosi, ya beruntung kita udah di era digital ya. Jadi kalau misalnya biaya promosi itu sebetulnya kita bilang kalau cost dulu, zaman dulu kalau biaya promosi costnya tuh harus tinggi. Ya, kita harus promosi di mana dan itu bisa dilihat semua orang, bisa diketahui semua orang. Kalau sekarang nggak perlu, ya kan? Kita ada beberapa platform gitu ya, kita bisa pakai, dan itu betul-betul lebih ini banget, lebih efektif banget dibandingkan yang konvensional. Nah, kayak misalkan IG segala macam, terus TikTok gitu, kayak gitu itu benar-benar bagus banget dan kita pakai itu semua. Terus kalau misalnya promosi secara produk juga gitu loh. Jadi kita bundling promotion produk itu kita jalanin terus. Karena sekarang betul-betul orang lebih smart ya. Lebih smart jadinya, kalau misalnya gue harus kalau kayak gini, gue bayar segini dapatnya apa aja gitu loh. Jadi kita coba bundling semuanya gitu loh. Dan kita ajarin waktu misalkan si karyawan langsung front to front, face to face sama si customer langsung. Nah, itu caranya mereka tuh harus komunikatif. Itu paling penting. Dan itu promosi di situ justru. Makanya dari awalnya dia mungkin jadi beli 5, jadi 10, 20 gitu. Bahkan ratusan ratusan orang tuh banyak yang bisa beli ratusan, sih bingung gitu. Beli Lakers sampai 200, 150 itu ya. Ya itu salah satu bentuk ini ya. Jadi semua harus jadi satu kesatuan. Dari eksternal kita bikin promosi ada di digital platform, udah gitu kalau misalkan di toko sendiri in store gimana promosinya gitu. Jadi nggak perlu promosi yang gimana gitu di luar kalau sekarang ini ya, kita ini ya.
Oke, berarti setuju banget balik lagi ya Kak, di era digital apa-apa semua sudah Hmm, digital langsung instan, lihat dari handphone, nge-scroll langsung kelihatan. hmm, Tadi di TikTok hmm, ya Kak ya, kalau udah langsung masuk yes. FYP udah ada langsung tuh viral. Terus kayak dari segi berbisnis dari Kak Chandra tadi kan udah bilang kalau bisnis pasti ruginya, up and down-nya pasti Hmm. ada banget. Terus apa nih yang pengen ditekenin dari Kak Chandra ketika mendirikan Terlekar ini, harapannya apa dari Kak Chandra? Ya bisnis tuh ada sesuatu yang bisa mempertahankan kita, bisnis itu tetap stable. Ya, yang pertahan kita sebenarnya kita harus punya bahan bakar ya, sama kayak mobil. Sampai tempat tujuan, ya kita harus punya gasoline, kita harus punya BBM-nya, gitu. Jadi sebetulnya buat kita sampai ke tujuan tuh endurance berarti ya, ketahanan, durability, semuanya itu betul-betul jadi kekuatan kita gitu loh. Nah, kalau misalkan hari ini rugi sampai misalkan almost a year rugi, bukan berarti apa yang kerugian saat ini kita mencerminkan apa yang jadi future kita nanti, bisnis kita berarti gagal. No, bukan. Karena timingnya itu ada satu timingnya ketika kita misalkan terus jalan terus, one day kita akan ketemu namanya memang apa ya, hasil hasil dari, karena hasil tuh nggak pernah selalu berbanding equal sama ini, sama kerja keras. Jadi jangan pernah stop dan bikin satu keputusan dan bikin satu kalau ini sendiri, pemikiran sendiri, kalau misalnya ini bisnis gue gagal nih, padahal bisnis itu ada yang nggak bisa sama 1 tahun, ada yang 2 bulan ini juga, ada di 2 tahun 3 tahun baru bisa growing. Nah, maka dari itu penting banget buat punya endurance, dan kita penting juga punya visi. Kalau visi kita bisnis cuma cari untung, waktu kita buntung terus pasti akan stop. Ya, makanya kalau bisnis cari untung itu nggak bisa jadi bahan bakar. Tapi kita harus punya satu visi, bisnis itu bakal ini bisa, mungkin bisa kita punya mimpi bisnis jadi besar. Kayak mimpi aku sendiri, ini Terlekar ini bakal gimana sih? Ya, aku punya mimpi Terlekar ini bisa jadi ada 1000 titik. Ya, 1000 titik. Gimana caranya? How to achieve it? Cuma ya jangan ini, ya bisa gitu loh, kita tahu gimana caranya gitu loh. Cuma it's all about timing ya, timingnya nggak mungkin dalam waktu ini, cuma kita bertahap terus gitu. Jadi visi itu penting banget ya, buat kita tuh tahu, kayak misalkan visi itu berarti kita mau kemana ya, kita mau ke Semarang, oh ya udah berarti itu jadi visi kita Semarang lah, ya terus lari ke situ gitu ya. Wow, berarti bisa dibilang dalam membentuk bisnis step by step yang pertama dari sikap kita dulu ya Kak, mindset kita nih, optimis dulu buat Mindset. kita yakinin dulu nih apa yang kita mau bangun, terus dari sumber SDM-nya, dari segi kalau dari segi legal nih Kak, ini termasuk hal yang penting nggak dalam membangun bisnis? Penting ya, sangat penting sekali. Bisnis kita pada saat kita bukan siapa-siapa, itu tidak diperhitungkan siapa-siapa. Ya, tapi pada saat kita nanti jadi besar, kita akan tahu kalau misalkan kita akan diperhitungkan siapa-siapa, dan itu akan jadi rebutan. Jadi secara aspek legal kita harus betul-betul yang namanya merek dagang segala macam, paten itu penting banget ya. Gitu loh, penting banget gitu. Berapa kali kita tahu kalau ada beberapa case yang jadi ribut pada akhirnya gitu loh. Iya, ya saling mengakui dan saling ini, kalau ini punya gue, kalau ini, nah maka dari itu penting banget aspek legal itu. Sebetulnya paling penting itu pertama kali aspek legal gitu. Tapi kadang-kala memang nggak ada salahnya juga paralel jalan dulu sampai berjalan, itu bisa dibuat aspek legalnya. Tapi aspek legal itu penting, aspek legal, karena di mana aspek legal itu si bisnis kita bisa ada payung hukumnya ya gitu. Jadi someday semua kemungkinan bisa terjadi kalau saat kita udah jadi besar ya. Kalau kita nothing ya masih orang belum ini lah Setuju, setuju. Berarti, gitu. berarti Iya, ada nggak nih Kak tips dan trik khusus dari Kak Chandra untuk Sobat Cuan nantinya yang kira-kira, aduh mau terjun bisnis, kira-kira ada nggak nih dari Kak Chandra kasih pesan-pesan untuk Sobat Cuan kali aja yang tertarik mau langsung terjun berbisnis? jadi kalau tips dari saya kalau berbisnis itu yang pertama suka dulu dan gak terbeban, gak ngerasa waduh gue sedih nih kalau ngerjain ini gitu loh. Nggak, kita suka dulu gitu loh. Suka dulu, dan biasa ada orang-orang yang punya
kita tahu kok kalau misalnya kita ini kita businessman atau sebetulnya semua setiap orang tuh businessman gitu. Businessman nggak it's all about you looking for some money, bukan. Cuma businessman itu betul-betul kita develop diri kita jadi businessman sebetulnya, gitu loh. Cuma bedanya kalau businessman itu lebih dijual gitu ya secara komersial. Nah, tapi maksud saya kalau misalkan mau jadi terjun ke bisnis itu betul-betul harus punya visi pertama. Ini bisnis mau kemana sih gitu. Yang pertama jangan melulu soal untung. Karena untung profitable itu adalah sebab akibat. Kalau misalkan kita, ternyata ketahanan, kekuatan, keyakinan kita itu bisa akhirnya mendatangkan untung gitu. Jadi tips yang paling utama bisnis terus jalani dengan satu keyakinan gitu. Jangan nyerah. Simple, klasik, setiap orang ngomong kayak begitu. Tapi ternyata filosofi itu bisa kena waktu kita jalanin. Bener ya, gitu loh. Iya. Yeah. Yes, ketika gitu langsung diaplikasi langsung berasa gitu Kak. Karena kalau ngomong berasa. Itu kayaknya omong doang deh, klasik biasa. Tapi ketika diterapkan itu yang susah justru. Tantangannya di situ Kak, ya kan? Iya, benar. Benar banget. Iya. Wow. Iya. Terus terakhir deh Kak, tadi Kak Chandra sempat mention kalau Terlecker akan buka store baru nih. Boleh nggak Kak, di-spill aja ke Sobat Cuan store apa, konsepnya yang mau dibuka dan di mana? Oke, jadi konsep baru kita yang pasti nanti next-nya di mall. Ya, di mall, which is kita akan mall dulu Jakarta ya. Terus di daerah barat dulu. Daerah barat, nanti akan ke biasa selatan, utara itu biasa. Nah, konsepnya kita nggak perlu konsep besar, cuma konsep boot, cuma ya atraktif ya buat ininya, bootnya sendiri, desainnya segala macam. Cuma kenapa kita masih mulai tahan dulu, karena kita tahan biar lewat dulu beberapa bulan ini, masa ini kita lihat ya apakah resesi betul terjadi di Indonesia gitu ya. Ya aku sih bilang kalau resesi itu ya nanti orang kita tetap konsumtif sih, tetap gitu loh. Walaupun resesi ini tapi nggak separah untuk negara lain sih. Negara kita sih lebih punya ketahanan lebih bagus gitu. Nah, jadi aku lihat beberapa waktu ini dan sambil aku develop juga karena aku nggak mungkin samain konsep yang di traditional market, ruko dengan konsep yang ada di mall gitu. Mungkin konsep mall itu paling harus ini sih, lebih atraktif gitu. Ya. Wow, bakal ada kejutan tentunya ya dari Terlecker nih ya. Kita aja tadi di daerah Jakarta, Utara, Selatan. Oke, nanti next mungkin kita akan bisa bilang ke Sobat Cuan untuk pantengin terus aja kali ya sosial media dari Terlecker ya Kak ya. Ini sangat-sangat memberi wawasan baru juga dari insight-nya Kak Chandra dari segi perbisnisan, gimana cara mengaluinya sampai sekarang berdiri hampir 2 tahun tadi ya Kak ya Terlecker ya. Sangat-sangat mungkin menginspirasi juga Sobat Cuan yang di rumah yang mau berbisnis, langsung aja boleh ikutin tips dan triknya dari Kak Chandra atau punya versi lainnya sendiri. Wow, berarti so inspiring juga. Thank you so much Kak Chandra udah meluangkan waktunya nih untuk kita bincang-bincang mengenai dunia perbisnisan di F&B juga. Semoga menginspirasi Sobat Cuan yang ada di rumah yang mau mulai berbisnis. Dan sekian episode cerita bisnis kali ini bareng gue Karen dan segenap tim yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya.